Halo everybody, welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Chaos Walking. Chaos Walking adalah sebuah film yang rilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Bapak Doug Liman dari sebuah skenario oleh Patrick Ness dan Christopher Ford. Film ini menceritakan seorang pria bernama Todd yang hidup di dunia dystopian tanpa wanita, di mana semua makhluk hidup dapat mendengar pikiran satu sama lain dalam gambaran, kata-kata, dan suara yang disebut kebisingan. Nah, suatu ketika ada wanita yang nyasar ke planet ini, dan dia pun membantu Todd untuk melarikan diri dari planet tersebut. So, bagaimanakah kisah selengkapnya? Akankah Todd berhasil melarikan diri dari planet tempat tinggalnya tersebut? Tanpa basa-basi lagi, tapi seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Dalam film ini kita diajak untuk melihat satu lagi dunia baru, tepatnya pada tahun 2257 Masehi, yang mana orang-orang yang menghuninya memiliki kemampuan membaca pikiran satu sama lain. Dan yang lebih parahnya lagi, penduduk yang tersisa hanya laki-laki. Jadi buat kalian para jomblowati, sangat disarankan untuk berkunjung ke tempat ini jika ingin segera mendapatkan jodoh, anjay. Oke, lanjut. Di sebuah kota bernama Prentiston, hiduplah seorang remaja bernama Todd Hewitt. Todd tinggal bersama kedua ayah angkatnya dan anjingnya. Suatu hari saat Todd sedang berburu bersama anjingnya, Manse, dia bertemu dengan seorang pendeta yang gak tahu kenapa ada di hutan, bukannya di gereja. Todd mencoba mengendalikan noise-nya alias suara hatinya agar si pendeta tidak bisa membaca pikirannya. Tapi saat pendeta itu melewatinya, Todd malah keceplosan mikir bahwa orang tidak membutuhkan pendeta lagi karena sudah tidak ada orang yang datang ke gereja. Mendengar hal tersebut, si pendeta tersinggung dan berbalik kemudian menampolnya, mampus. Sebelum pergi, pria itu pun sempat memaki Todd. Oke, kembali ke kota. Todd sedang duduk-duduk santuy di depan kamp perburuannya sambil mengudut. Dari kejauhan datanglah pria cemen anak wali kota bernama Davy. Mereka pun terlibat pertengkaran kecil, sampai ketika wali kota datang dan menghentikan perkelahian mereka. Setelah itu, Todd pulang ke rumah, yang disambut kedua ayahnya yakni Ben dan Killian Boyne. Saat mereka sedang makan bersama, mereka tahu dari noise yang keluar dari kepala Todd kalau dia baru saja terlibat dengan wali kota. Namun Todd keberatan karena dia pernah mendapat pujian serta hadiah belati dari wali kota. Jadi dia menganggap wali kota menyukainya. Alhasil noise mereka saling berdebat dan membuat suasana makan jadi jelek. Oke, adegan berganti. Sebuah pesawat ruang angkasa sedang meluncur untuk mencari dunia baru. Namun saat pesawat mulai memasuki area atmosfer dunia baru, semua mulai kehilangan kendali. Pesawat pun terbakar begitu masuk ke medan magnet planet tersebut dan akhirnya jatuh di suatu tempat. Kembali ke kediaman Todd, pagi harinya yang cukup cerah secara muka kamu. Todd dan Ben sedang bekerja di ladang, yang mana Todd sangat benci dengan semua yang mereka tanam, yaitu ubi merah. Sepanjang pekerjaannya, dia hanya gedumel karena bosan dengan ubi merah dan bosan dengan kehidupannya yang ia jalani. Sampai tiba-tiba Ben menyuruhnya untuk mengecek panel di tepi ladang. Setelah Todd selesai membetulkan panel, dia memutuskan untuk mengambil timah di rumah. Namun saat itu juga ia memergoki ada seorang pencuri yang baru saja keluar dari rumahnya. Ia pun segera mengejarnya sampai masuk ke dalam hutan. Tapi sayangnya di hutan dia harus kehilangan jejak si pencuri tersebut dan menemukan hal yang lebih spektakuler. Todd melihat beberapa kuburan dan puing-puing pesawat ruang angkasa yang berserakan. Setelah itu, Todd segera bergegas pergi ke kota untuk memberitahukan apa yang dia lihat pada Pak Wali Kota.
Todd menggiring wali kota dan orang-orangnya ke tempat puing-puing itu berada. Dia menduga pesawat ruang angkasa itu datang dari bumi. Dan dia juga memberitahu kalau si pencuri tidak memiliki noise. Dan dari situlah wali kota tahu kalau si pencuri yang dimaksud adalah seorang gadis. Kemudian Todd berkeliling untuk memeriksa area sekitar. Di belakang reruntuhan dia menemukan lapak dan gadis yang mereka cari. Gadis itu bernama Viola. Todd mencoba mendekati gadis tersebut, namun noise-nya yang alay membuat gadis itu ketakutan. Dia pun lari dan dikejar oleh wali kota dan antek-anteknya. Namun kecepatan lari Viola tidak sebanding dengan kemampuan ilusi wali kota. Jadi akhirnya dia berhasil dikepung dan dibawa ke kota. Di kota, wali kota yang bernama Prentice ini mencoba mengobrol dengan Viola secara empat mata. Dia juga menjelaskan bahwa awalnya warga Prentice Corn adalah makhluk bumi yang kemudian terdampar di planet tersebut. Mereka yang bertahan hidup hanyalah para pria, karena wanita dan anak kecil punah dihabisi oleh alien setempat yang disebut Speckle. Setelah itu, Prentice juga menggali informasi tentang armada yang dimiliki Viola. Karena secara diam-diam dia sedang merencanakan misi melarikan diri dari planet tersebut. Belum selesai dengan percakapan mereka, Prentice terpaksa harus mengurus warganya karena noise mereka yang semakin mengganggu di luar camp. Dan meninggalkan Viola berduaan dengan anaknya yang bertugas untuk berjaga. Namanya juga anak wali kota ya, kelakuannya kadang suka-suka diajak gitu. Padahal si ayah udah melarang dia untuk ngomong sama gadis itu, tapi dia tidak mau mendengarnya. Didekatinya gadis itu dan menggeledah tas yang dibawanya. Davy menemukan sebuah remote yang mencuri perhatiannya. Walaupun Viola sudah memperingatkannya untuk tidak sembarangan menggunakan barang milik orang lain, tapi dia tetap memencet remote tersebut dengan sembrono. Alhasil, panel-panel yang ada di sekitar camp pun meledak, dan penduduk kota pun jadi panik. Namun momen tersebut dimanfaatkan Viola untuk melarikan diri. Nice! Saat warga kota sedang riweuh mencari keberadaan Viola, Todd nyelonong sendirian dan membawa tas gadis itu yang masih tergeletak di camp. Kemudian dia pulang untuk memeriksa isi tas tersebut dengan aman. Setelah selesai dengan si tas, Todd sangat terkejut di saat mendapati gadis buronan sekota ada di lumbungnya. Dia pun menghampirinya dan menyuruhnya untuk tenang. Padahal dia sendiri pun juga panik. Tak lama sang ayah memanggilnya dan terpaksa dia harus keluar menemuinya. Di luar mereka kedatangan tamu yang mencari keberadaan Viola. Awalnya pria itu memaksa untuk melihat-lihat dan mengecek area kediamannya. Tapi untungnya Todd bisa mengendalikan noise-nya dan para ayah pun membantu mengusir tamu tak diundang itu. Setelah pria itu pergi, Ben menyadari bahwa Todd menyembunyikan gadis itu di lumbung. Mereka bertiga pun masuk ke lumbung untuk mengeceknya. Singkat cerita, Prentice dan antek-anteknya kembali ke kediaman Todd untuk memastikan keberadaan Viola. Mereka memaksa untuk melihat ke dalam gudang. Walaupun Todd dan ayah-ayahnya bersikeras untuk menahannya, tapi apa daya mereka hanya orang biasa. Prentice pun tetap ngeyel untuk masuk ke lumbung. Dan di saat yang sama pula, Viola yang sudah mengotak-atik motor tua milik Ben, mengegas motor tersebut dan melarikan diri saat pintu lumbung dibuka. Kemudian disusul Todd yang melaju dengan kuda putihnya. Namun sangat disayangkan, Kilia yang harus tewas terkena tembakan Davy. Todd sempat menyaksikannya, namun Ben menyuruhnya untuk tetap pergi menyusul Viola, yang kemudian disusul pula oleh antek-anteknya Prentice. Di tengah pengejaran, Viola melaju motornya dengan sangat cepat, yang akhirnya harus tersungkur saat dia melewati sebuah jurang. Tak jauh di belakangnya, Todd bersama kuda putihnya pun ikut tersungkur ke jurang. Dan sangat disayangkan kuda putih tampaknya harus mengalami patah tulang. Viola bangkit dan beranjak dari tempat terjatuh. Todd yang menyadari hal tersebut bergegas mengejarnya untuk mengajaknya bicara. Ya, walaupun awalnya si cewek jual mahal, berkat sikap Todd yang sedikit memaksa, gadis itu pun akhirnya angkat bicara.
Tapi nampaknya anak-anak Prentice sedang mengintai mereka dari atas. Todd mengajaknya untuk pergi ke tempat bernama Fairbanks, yang mana dia telah menyalin petanya di dalam noise-nya. Viola pun setuju dan ikut bersama Todd. Adegan berganti. Di rumah, Prentice masih menggali informasi dari Ben dan Killia. Dia juga menggunakan kemampuan ilusinya untuk memancing noise kedua pria itu. Alhasil, noise itu memberitahu Prentice bahwa Todd sedang menuju ke Farnbridge. Dia pun segera pergi dan melanjutkan kepentingannya. Kembali ke hutan, Todd terlihat kelelahan dengan perjalanan yang dilaluinya. Padahal Viola masih terlihat bugar. Dia pun ngedumel tentang tangannya yang sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan merawat lukanya. Tak lama Manse muncul dari arah belakang. Rupanya anjing kecil itu dari awal sudah mengikuti mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, di kota, Prentice mengerahkan semua antek-anteknya beserta senjata tercanggihnya yang selama ini tak pernah digunakan. Semua warga Prentice Tom yang dinilai layak dimanipulasi pikirannya oleh wali kota Sableng itu, termasuk Ben. Tapi ternyata Ben masih dalam keadaan sadar dan mencoba mengendalikan akal sehatnya. Oke, kembali lagi ke hutan. Todd memutuskan untuk rehat sejenak di tepi sungai yang mereka jumpai. Dia pun ingin menunjukkan sisi pria sejatinya pada Viola dengan mencoba berburu dan menyalakan api. Tapi bukannya terlihat keren, Todd justru terlihat kasihan dengan usahanya yang dianggap kuno oleh Viola yang berasal dari bumi. Viola mengeluarkan alat pematik apinya dan menciptakan api di hadapan Todd, yang membuat Todd terkesan. Setelah tenaga kembali berkumpul, mereka melanjutkan perjalanannya. Namun mereka harus berhenti ketika hari mulai gelap dan hujan turun. Mereka mendirikan tenda darurat di tepi tebing untuk bernaung. Namun lagi-lagi noise-nya Todd kembali alay dan mengacaukan suasana. Dia membayangkan dirinya sedang berciuman dengan Viola. Otomatis membuat keduanya jadi canggung. Akhirnya Todd dengan malunya memutuskan untuk tidur di luar menggunakan jasu dan kreseknya. Paginya Viola membangunkan Todd untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berkenalan secara resmi dan membuat Todd kewalahan dengan noise-nya. Tak lama mereka melihat kediaman Speckle dan bertemu dengan salah satu Speckle yang sedang berendam di kali. Namun karena noise milik Todd yang tidak bisa tenang, Speckle tersebut menyadari keberadaan mereka dan mulai menyerang. Todd yang tiba-tiba teringat omongan wali kota Sengklek itu mencoba membunuh makhluk itu dengan belati di tangannya. Untungnya aksinya digagalkan oleh Viola yang berteriak menyuruhnya untuk berhenti. Todd pun berhenti dengan perasaan yang kesal. Kemudian makhluk itu bangkit dan pergi dari situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda. Tak lama mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, yaitu Farnbridge, sebuah pemukiman yang lebih maju dibandingkan Prattystone, lengkap dengan peternakan dan peralatan modern yang mereka miliki. Di sana mereka disambut oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang masih kecil. Awalnya si bapak agak tidak menyukai keberadaan Todd karena berkat noise-nya yang dianggap orang luar. Namun setelah tahu mereka tidak ada niat jahat, pria di rumah itu mengantar mereka untuk menemui ibu wali kota. Di kota mereka tidak disambut dengan baik, hanya wali kota lah yang bersikap bijak dan menampung mereka di kediamannya. Bahkan wanita itu memberi mereka pakaian bersih dan makanan selama mereka tinggal. Sementara itu di hutan bagian lain, Prentice dan antek-anteknya memutuskan untuk mendirikan camp sebagai tempat istirahat mereka. Namun rupanya pendeta yang ikut dalam kelompok dapat mengendalikan noise-nya dari pengaruh Prentice. Dia menjadi pembelot dan memutuskan memburu gadis itu seorang diri. Prentice yang tidak mau kalah segera mengirimkan beberapa anteknya untuk mengejarnya. Kembali ke rumah ibu wali kota. Nampaknya Todd tidak bisa tidur malam itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berkunjung ke kamar Viola. Dan entah kenapa dia membawa buku harian ibunya yang dengan sengaja dimasukkan Ben ke dalam tasnya.
Todd bingung bagaimana cara menerjemahkan buku tersebut karena dia tak pernah diajari cara membaca. Untungnya Viola, si gadis bumi, bersedia membacakan buku tersebut untuknya. Lembaran demi lembaran buku dibacanya. Perasaan Todd pun menjadi campur aduk saat mendengarkan tulisan tangan ibunya yang selama ini terpendam. Namun dari situlah akhirnya mereka mengetahui bahwa yang selama ini membunuh wanita dan anak-anak bukanlah Speckle, melainkan Prentice dan Aaron, si pendeta geblek. Mereka menghabisinya karena tidak nyaman saat pikiran mereka bisa terbaca oleh para wanita. Aaron juga menghasut para warga untuk percaya bahwa wanita tidak memiliki noise karena mereka tidak memiliki jiwa. Selain itu, Prentice dengan kemampuannya berhasil memonopoli pikiran para pria untuk membunuh para wanita. Mengetahui hal tersebut, perasaan Todd tambah tidak gena dan bercampur aduk macam rujak. Keesokan harinya, rupanya Prentice dan antek-anteknya berhasil tiba di Fernbirds. Mereka mengepung seluruh warga dan menyuruh mereka untuk menyerahkan gadis yang dicari. Suasana kota pun jadi ricuh. Untungnya Viola dan Todd berhasil melarikan diri dari jangkauan Prentice. Namun saat mereka hendak melarikan diri dari kota, Aaron muncul dan memergoki mereka. Kemudian mereka berlari dan bersembunyi di dalam gudang salah satu warga. Tapi di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan dengan tembakan di tangannya. Aaron mendekat dengan kapak di tangannya. Namun si wanita di dalam gudang menghalonya dengan menembakkan peluru ke arah luar gudang. Tak lama Prentice dan antek-anteknya tiba dan mendekat ke TKP. Di dalam, Todd dan Viola disuruh bersembunyi, sementara nyonya rumah masih berusaha menembaki musuhnya. Viola melihat dua anak kecil yang sedang bersembunyi. Tembakan berhenti, Aaron pun berhenti untuk menyerang. Di luar, Prentice menggunakan Ben untuk memancing buronannya. Ben masuk ke gudang dan berpelukan dengan anaknya. Sementara di luar orang-orang sudah bersiap untuk menembak. Tak lama Ben keluar dari dalam gudang, disusul oleh Viola yang terus berjalan ke arah Prentice. Prentice terlihat senang bertemu dengan targetnya. Namun tiba-tiba gadis di hadapannya memudar dan menghilang bagai asap. Karena ternyata itu merupakan trik ilusi yang dilakukan oleh Ben untuk mengelabui Prentice dan kawan-kawan. Untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara Todd dan Viola yang asli melarikan diri. Todd, Viola, dan Mancy berhasil melarikan diri dari kota. Namun rupanya Aaron menyadari hal tersebut dan segera menyusulnya. Mereka kabur melewati sungai-sungai dengan arus yang cukup asik untuk bermain arum jeram. Tapi ternyata Aaron termasuk orang yang tangguh. Dia berhasil meraih dua remaja itu dan membalikan kapal mereka. Saat keduanya berhasil menjauhkan diri dari cengkeraman pendeta edan itu, Aaron justru menangkap Manson dan berniat membunuhnya di hadapan Todd. Todd mencoba menyelamatkan sahabat sejatinya itu, namun terlambat. Arus yang terlalu deras menahannya untuk mendekat ke pria tersebut. Singkat cerita, Viola dan Todd berhasil menemukan reruntuhan kapal koloni gelombang pertama. Mereka pun segera memasukinya dan mencoba mengirimkan sinyal ke koloni lainnya. Namun sangat disayangkan karena antena pengirim sinyalnya rusak. Walaupun sebenarnya Todd keberatan kalau Viola harus kembali, tapi dia harus bersikap gentle dan menolong gadis itu. Tapi di sisi lain, rupanya Aaron, Prentice, dan antek-anteknya sudah tiba di lokasi. Aaron segera menyerang Viola yang sedang mengirim sinyal dari dalam kapal. Dia langsung menerkam gadis itu seperti orang yang sedang kerasukan setan nalas. Tapi untungnya Viola gadis yang tangguh. Dia bisa mengalahkan pria edan itu dan membakarnya dengan alat pematik apinya. Sementara itu, Prentice menggunakan Ben untuk mengancam Todd agar muncul di hadapannya. Todd pun muncul dan mencoba bernegosiasi dengan Prentice. Namun tanpa babibu, Prentice menembak Ben yang masih dalam keadaan terikat. Todd pun panik dan segera berlari ke sisi Ben. Dan berkat provokasi dari mulut Prentice, Todd bergejolak dan berbalik menyerang orang tua itu. Namun saat Todd mau menusuknya, Prentice menjedotkan kepala mereka dan membuat Todd terpental. Saat Todd berhasil bangkit, suara pancaran sinyal dari kapal koloni berbunyi. Todd pun berlari.
Namun Prentice berhasil menembaknya dan menjatuhkannya. Prentice bangkit dan menghampiri Todd yang sedang menahan rasa sakitnya. Pria itu menggunakan kemampuan ilusinya untuk menyerang Todd. Saat Todd sudah tersudut, ia mengerahkan kemampuannya untuk membuat ilusi untuk memprovokasi Prentice. Ia menampilkan gambaran ibunya dan semua korban yang telah Prentice bunuh. Dan ketika pria itu mulai tersudut, Viola muncul dari sisi lain dan mendorongnya ke dasar puing-puing. Kemudian kembali pada Todd yang sudah mulai sakaratul maut. Tapi untungnya di langit terlihat kapal koloni yang mulai mendekat. Singkat cerita, Todd terbangun di dalam kapal koloni dengan Viola yang setia menemaninya. Ternyata Viola memutuskan untuk stay di planet yang dianggapnya dunia baru itu. Dia secara resmi membangun kembali peradaban di planet yang sama dengan planet yang Todd tinggali. Dia pun rupanya menyimpan perasaan pada Todd, dan film pun selesai. Jadi kesimpulan dari film ini tuh perjalanan Todd yang mencari kebenaran dari kelompoknya, dan Viola yang menjalani misinya dalam mencari dunia baru. Konflik yang disuguhkan sebenarnya sangat ringan ya. Paling cuma si Prentice sama Eren yang menganggap diri mereka superior dan ingin membuat aturan baru di balik keterbatasan yang mereka miliki. Padahal apa salahnya ya jadi apa adanya kan? Tapi karena emang pikiran mereka yang licik, menjadi orang yang apa adanya adalah sebuah kesalahan besar. Akhirnya mereka menghalalkan berbagai cara untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak mereka. Nah, berarti bagi orang-orang yang overthinking, tinggal di planet ini sangatlah meruatkan ya. Bahkan saat diem pun tetap ramai rasanya. Oke, sekian dulu dari sesi mendongeng kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengisi hari-harimu yang kosong ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.